Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Octaviana dengan stambuk I1C1-19008 dari jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Salo Oleo. Di sini saya akan membahas tentang sistem operasi Linux. Langsung saja saya akan membahas sistem operasi Linux. Linux atau GNU Linux adalah sistem operasi bebas yang sangat populer untuk komputer. Istilah Linux atau GNU Linux juga digunakan sebagai rujukan kepada keseluruhan distro Linux yang di dalamnya disertakan program-program lain pendukung sistem operasi. Distro Linux telah mengalami pertumbuhan yang pesat dari segi popularitas, sehingga lebih populer dari versi Unix yang menggunakan sistem lisensi dan berbayar, maupun versi Unix bebas lain yang pada awalnya menandingi dominasi Microsoft Windows dalam beberapa sisi. Linux mendukung banyak perangkat keras komputer dan telah digunakan sebagai peralatan dari komputer pribadi, superkomputer, dan sistem benam, seperti telepon seluler atau ponsel dan perekam video pribadi. Pada awalnya, Linux dibuat, dikembangkan, dan digunakan oleh peminatnya saja. Kini, Linux telah mendapat dukungan dari perusahaan besar seperti IBM dan Hewlett-Packard. Para pengamat teknologi informatika beranggapan kesuksesan ini dikarenakan Linux tidak bergantung kepada vendor independence, biaya operasional yang rendah, dan kompatibilitas yang tinggi dibandingkan versi Unix proprietary, serta faktor keamanan dan kestabilannya dibandingkan dengan Microsoft Windows. Sejarah Linux. Unix merupakan salah satu sistem operasi yang mengawali lahirnya Linux ke dunia. Unix merupakan salah satu sistem operasi yang ada saat ini. Adapun Unix merupakan salah satu sistem operasi populer selain keluarga raksasa Microsoft, mulai dari DOS, MS sampai Vista, Novell OS 2, BOS, MACOS, dan lainnya. Sejarah kemunculan Unix dimulai pada tahun 1965 ketika para ahli dari Bell Labs, sebuah laboratorium milik AT&T, bekerja sama dengan MIT dan General Electric membuat sistem operasi bernama Multic. Sudah pernah dengar belum? Nah, sistem operasi Multic ini awalnya didesain dengan harapan akan menciptakan beberapa keunggulan seperti multiseluler, multiprosesor, dan multilevel file system. Namun, pada tahun 1969, AT&T akhirnya menghentikan proyek pembuatan Multic karena sistem operasi Multic ini sudah tidak memenuhi tujuan semula. Dengan kata lain, proyek ini mengalami hambatan karena dalam kenyataannya Multic banyak terdapat bugs dan sulit sekali dioperasikan. Kenal Linus Torvalds kan? Linux dilahirkan di Helsinki, Finlandia pada tanggal 28 Desember 1969. Orang yang disebut sebagai Bapak Linux ini sudah mengenal bahasa pemrograman pada umurnya yang ke-10. Saat itu ia sering mengotak-atik komputer kakeknya. Karena hobinya dalam dunia komputer, pada tahun 1988 Linus diterima di University of Helsinki, dan pada tahun 1990 Linus memulai kelas pemrograman C pertamanya. Pada tahun 1991 Linus tidak puas terhadap sistem operasi yang ada pada PC pertamanya, MS-DOS atau Disk Operation System OS, membuat Microsoft Linux lebih cenderung untuk menggunakan sistem operasi Unix seperti yang dipakai komputer milik di universitasnya. Akhirnya, ia mengganti sistem operasi open source Minix yang berbasiskan Unix. Adapun Minix ini merupakan sistem Unix kecil yang dikembangkan oleh Andre S. Tenenbaum, seorang profesor yang menggeluti penelitian masalah OS dari Vrije University Belanda. Adapun Minix ini digunakan untuk keperluan pengajaran dan pendidikan, namun Linus merasa bahwa Minix ini masih memiliki banyak kelemahan. Dan mulai saat itu, di usianya yang ke-23, Linus mulai mengotak-atik kernel Minix, dan ia mulai mengembangkan sistem yang kompatibel dengan IBM PC. Pada bulan Agustus 1991 lahirlah Linux 0,01
hasil oprekan Linux. Dan pada tanggal 5 Oktober 1991 secara resmi Linux mengumumkan Linux 0,02 yang hanya dapat menjalankan bash dan GCC compiler. Selain itu, Linux juga mempublikasikan sistem operasi buatannya tersebut lengkap dengan source kodenya yang ternyata disambut dengan sangat antusias oleh para programmer dan developer di seluruh dunia agar dapat develop bersama-sama sampai saat ini. Linux dibangun oleh berbagai macam komunitas dan jangan heran apabila banyak sekali distro-distro Linux yang beredar. Mulai dari yang berbayar sampai yang gratis, dari untuk pemula sampai tingkat lanjut, dan biasanya yang dengan banyaknya distro Linux yang beredar akan membuat orang awam bingung untuk memilih distro. Bayangkan, ada beratus-ratus distro yang tercipta atau bahkan beribu-ribu, namun perlahan tapi pasti di antara distro-distro Linux yang ada menyamai atau bahkan lebih kemampuan dari sistem operasi keluarga raksasa Microsoft. Versi Linux dan fiturnya. Yang pertama ada Debian Linux, merupakan sebuah sistem operasi yang saat ini sudah memasuki versi 4,1 dari pertama kalinya. Debian Linux dirilis sekitar tahun 1999. Yang kedua ada Mandriva Linux. Mandriva Linux lahir diinspirasi oleh Red Hat Linux dengan adanya banyak pengembangan serta aplikasi prakonfigurasi. Hal tersebut dapat memudahkan untuk para pengguna pemula, baik dalam awal proses memulai instalasi yang berbasis X Windows sampai dengan dukungan berbagai bahasa. Pada sistem operasi ini, semua paket telah dikompilasi dengan optimasi prosesor dan menghasilkan optimasi yang bagus. Dulunya bernama Mandriva Linux, melainkan bernama Mandrake Linux. Yang ketiga ada Red Hat Linux. Apabila Anda sedang mencari sistem operasi yang prosesnya menginstalnya sangat mudah untuk dilakukan, maka jawabannya adalah Red Hat Linux. Sistem operasi Red Hat Linux ini memang didesain khusus agar mudah untuk diinstal oleh para penggunanya. Yang keempat ada Caldera Linux. Kelebihan Linux dari sistem operasi Caldera ini adalah sistem operasi keluaran dari Linux ini memang dirancang untuk memudahkan dioperasikan oleh para pemakainya. Selain itu, sistem operasi Caldera Linux ini juga menyuguhkan tampilan grafis yang sangat memesona. Dan jika Anda menggunakan sistem operasi Caldera Linux ini, saat menginstal sistem operasi Caldera ini tidak akan membosankan karena Anda disuguhkan permainan atau game selagi menunggu proses instalasi selesai dilakukan. Selanjutnya ada Linux Mint. Linux Mint merupakan sistem operasi dengan basis Linux untuk PC. Intinya dari Linux Mint seperti pada Ubuntu, sehingga aplikasi yang digunakan di Ubuntu juga dapat berjalan pada sistem operasi Linux Mint. Linux Mint dilengkapi dengan pencarian serta aplikasi favorit. Distro ini memiliki segala kelebihan, salah satunya adalah tampilan desktop sederhana dan manajemen yang mudah untuk dimengerti. Selanjutnya ada Blank-On. Blank-On ini adalah distro Linux yang dikembangkan oleh Yayasan Penggerak Linux Indonesia atau YPLI serta komunitas Ubuntu Indonesia untuk menghasilkan distro Linux yang sesuai dengan kebutuhan komputer Indonesia. Filosofi dari Blank-On ini adalah kemudahan penggunaan, serta kehandalan yang ditawarkan oleh Blank-On adalah distribusi aslinya. Blank-On dikembangkan bersama-sama dan terbuka dan menghasilkan distro Linux Indonesia seperti pada dunia pendidikan, perkantoran, serta pemerintahan. Yang terakhir ada SUSE Linux. Sistem operasi SUSE Linux ini paling banyak diminati dan digunakan di sebagian besar negara-negara Eropa. Walaupun banyak digunakan oleh orang Eropa sana, Anda harus bangga dengan sistem operasi SUSE ini karena sistem ini bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagai salah satu pilihan bahasa yang digunakan dalam sistem operasi komputer yang satu ini. Kelebihan Linux. Linux merupakan sistem operasi bebas dan terbuka sehingga dapat dikatakan tidak terdapat biaya lisensi untuk membeli atau menggunakan Linux. Linux juga mudah digunakan. Dulu Linux dikatakan merupakan sistem operasi yang sulit dan hanya dikhususkan untuk para hacker. Namun, kini pandangan itu salah besar. Linux mudah digunakan dan dapat dikatakan hampir semua menggunakan Windows.
Hampir semua aplikasi yang terdapat di Windows telah terdapat alternatifnya di Linux. Keamanan yang lebih unggul daripada Windows dapat dikatakan hampir semua pengguna Windows pasti pernah terkena virus, spyware, trojan, adware, dan lain sebagainya. Hal ini hampir tidak terjadi pada Linux. Linux relatif stabil, komputer yang dijalankan di atas sistem operasi Unix sangat dikenal stabil tanpa henti. Kekurangan Linux. Banyak pengguna yang belum terbiasa dengan Linux dan masih Windows Minded. Hal ini dapat diatasi dengan pelatihan atau edukasi kepada pengguna agar mulai terbiasa dengan Linux. Dukungan perangkat keras dari vendor-vendor tertentu yang tidak terlalu baik pada Linux. Untuk mencari daftar perangkat keras yang didukung pada Linux, kita dapat melihatnya di linuxdrivers.org atau linuxhardware.org. Pada proses instalasi software atau aplikasi yang tidak semudah di Windows, instalasi software di Linux akan menjadi lebih mudah bila terkoneksi ke internet atau bila mempunyai CD atau DVD repositorinya. Bila tidak, maka kita harus mendownload satu persatu package-nya yang dibutuhkan beserta dependensiesnya. Bagi administrator sistem yang belum terbiasa dengan Unix-like seperti Linux, maka mau tidak mau harus mempelajari hal ini. Sehingga syarat untuk menjadi administrator adalah manusia yang suka belajar hal-hal baru dan terus-menerus. Perkembangan Linux di Indonesia. Perkembangan sistem operasi Linux di Indonesia, terutama sejak milenium, baru banyak melahirkan distro-distro berbahasa Indonesia, atau setidaknya distro Linux atau buatan komunitas IT Indonesia. Untuk diagram sejarah perkembangan asal-usul distro GNU atau Linux Indonesia, berikut ini daftar distro Linux. Yang pertama ada Trustic Merdeka, merupakan sebuah distribusi Linux untuk desktop dengan mengambil basis Trustic Core Linux dengan penekanan pada security. Paket-paket aplikasi yang disertakan dalam Trustic Merdeka merupakan paket pilihan dengan auditing yang cukup ketat untuk setiap sumber yang disertakan. Yang kedua ada Bijax, adalah sistem Linux sendiri yang dikembangkan pada mulanya berdasarkan Linux from scratch. Bijax dapat dibuat untuk promosi Linux, bisa juga digunakan bagi yang mau kenal Linux tapi enggak mau install. Distro ini tidak mendukung jaringan. Yang ketiga ada WinBI, adalah perangkat lunak yang berisikan aplikasi umum berbahasa Indonesia. Dengan software RI diharapkan mengejar ketertinggalan adopsi teknologi komputer secara luas di masyarakat. Selain itu, memungkinkan untuk digunakan pembelajaran bahasa asing dalam teknologi komputer. Sekian materi dari saya. Thank you for watching.